memutuskan kayaknya kita perlu junior ally untuk kontrol dunia ini, karena Inggris disebut negara yang mataharinya nggak pernah berhenti, karena dia ada terus wilayah jajahan gitu kan. Di 1901 dia datang, ada tuh negara junior yang nggak pernah punya jajahan dan nggak pernah dijajah, namanya Amerika gitu. Delegasi Inggris datang ke Amerika 1901. Itu diingatkan bahwa Inggris membawa delegasi Amerika ke Eropa. Dia bilang, lu mau nggak jadi junior ally? Dibawalah ke mana, ke Eropa. Delegasi Amerika 1902 melihat Eropa. Apa di kepala delegasi Amerika kira-kira kalau Anda bisa ngayal nih? Mereka bilang, loh, kok teknologi Amerika lebih maju dari teknologi Eropa ya? Perang dunia pertama itu senjatanya ceklek der, satu-satu. Sementara Amerika zamannya koboi 18 sekian itu udah udah revolver. Oh, ngerti ya? Ingat kemarin saya Tom Cruise itu waktu film Last Samurai, itu kan dia udah pakai brand kan, gitu kan, itu 18 sekian kan. Jadi Amerika sudah 50 tahun lebih maju. Mereka bilang, kok, dan Anda tahu 1906 Amerika tuh udah pesawatnya udah terbang. Kenapa bengong ada kaleng terbang, bener nggak? Jadi Amerika bilang, kita teknologi lebih maju, kita ada namanya Rockefeller yang menciptakan crude oil menjadi kerosin. Anda tahu kerosin, minyak bakar. Dari kerosin jadi gasolin untuk bahan bakunya Ford. Ini namanya Standard Oil Company, Stanford, bener nggak? Ini udah cerita panjang. Mereka punya kereta api terpanjang di dunia dengan Vanderbilt punya, terus punya US Steel, punya Andrew Carnegie gitu ya. Mereka loh, ini biasa aja nih Eropa, terus gua mau jadi junior, bener nggak? Karena itu waktu Perang Dunia Pertama 1914, 1915, 1916 Amerika bilang mampus lo, bener nggak? Karena dia pengen Eropa rata, paham ya? Tapi begitu 1917 3 kapal niaganya disikat sama U-boatnya Jerman, Amerika bilang brengsek nih, Amerika masuk dan selesai. 1918 selesai, Jerman kalah perang, gitu kan? Amerika balik lagi, wah nggak hancur juga nih apa namanya Eropa. Kita lompat lagi, Perang Dunia Kedua terjadi 38 serbu Polandia, 39 masuk perang, Jerman masuk, Inggris masuk, semua udah masuk. Amerika ditelepon Churchill, bro masuk bro, oh ntar dulu. Amerika bilang, bener nggak, di nyiapin dulu di Normandi 42, nyiapin 43, perangnya pelan-pelan. Emang dia pengen rata dulu. Di tahun 1944 sudah mau menang perang, dikumpul di Hemisphere, di New Hampshire, namanya ada hotel namanya Bretton Woods, 1 jam dari Boston. Yuk kita kumpul yuk, ngumpullah delegasi Eropa. Amerika bilang, kita kan bakal menang perang. Setuju? Setuju. Kita kan nggak pengen ada perang dunia ketiga. Setuju? Setuju. Untuk tidak ada perang dunia ketiga, kita harus punya kesepakatan yang namanya harus ada world currency. World currency itu namanya dolar. Bener kan? Delegasi Prancis keluar karena nggak setuju. Begitu 2 minggu kemudian diserang sama Jerman, balik lagi, I taken deh, bener gak? Akhirnya ya udah dolar. Dulu mata uang dunia sebelum dolar apa? Sejak 1821 pound sterling namanya. Ini Anda dulu nggak ada dolar baru ada di tahun 44 baru menjadi mata uang, dicanangkan gitu ya, dicanangkan. Kemudian kita harus menciptakan IMF, International Monetary Fund. Pertanyaan, kenapa IMF nggak di New York atau di London? Kenapa di Washington? Mulai paham? Karena memang toolnya Washington, toolnya Amerika. Jadi IMF itu resolusi harus 70% suara, tetapi suaranya Amerika 26%. Jadi kalau seluruh negara setuju, suaranya cuma 74. Resolusi nggak pernah keluar. Begitu Amerika setuju, ya selesai. Semua pasti setuju, pasti di atas 70%. Ngerti ya? Jadi IMF punya siapa? Gitu kan? Yang kontrol ya Amerika, gitu ya. Terus berdirilah World Bank dan lain sebagainya untuk mengontrol. Nah, sejak saat ini Anda sudah mulai ngerti, ini adalah who run the world, benar nggak? Mulai dibagi-bagi. Eropa adalah negara produsen, Afrika adalah negara raw materialnya, gitu. Amerika negara produsen, raw materialnya dari Amerika Latin. Karena itu Amerika tuh punya departemen atau kementerian namanya Homeland Security.
Homeland Security itu mulai dari Alaska, Kanada, Amerika Utara sampai Amerika Selatan, Peru, Argentina, itu dikawal. Karena itu ada satu aja bunyi pasti disikat sama dia. Nicaragua, Pinochet apa zaman dulu lah, bergerak sikat gitu loh. Hanya Kuba aja mereka belum bisa taklukkan karena dia pulau kan. Kalau daratan sikat. Jadi nggak boleh nggak nurut sama Amerika nih. Terus ini penjawab suplainya. Nah, Timur Tengah adalah energi. Kalau Kissinger bilang, you control energy, you control carbon. Dia kontrol di sini nih, Timur Tengah. Dipecah 18 negara supaya nggak berakrab. Pecah, ributin, dibikin ribut. Dan itu didesain oleh CIA supaya ini ribut sama ini ribut sama ini. Yaman ribut sama Saudi, Oman ribut sama Qatar, ngerti kan? Ribut itu diciptakan. Itu state sponsor terrorism namanya. Jadi nggak ada ujuk-ujuk orang ribut tuh ya kayak kita aja damainya gini. Atau ada kadrun sama cebong ya udah itu didesain gitu aja udah. Iya kan? Nggak ada ujuk-ujuk, itu semua by design. Kita dipecah tuh by design. Nah, kemudian Asia, jadi India, Asia Tenggara, dan China itu adalah market. Market ini nggak boleh di bawah GDP-nya, per kapitanya, nggak boleh di atas. Karena kalau di atas, dia jadi produsen, jadi kompetitor, bener nggak? Ya, nah, jadi kita selalu kena trap, gitu. Entah bagaimana di tahun 90 awal 80-an Amerika terlalu konsentrasi di Timur Tengah, di Afghanistan, di wilayah Iran, Irak dan lain sebagainya. China printing money mulai 89. Bukti printing money adalah ini yang saya tantang terus sama pejabat sekarang. Karena MMT, Modern Monetary Theory, MMT, tahun 71 namanya Michael Hudson pencetusnya. Ini adalah yang melepas gold dari jaminan printing money dolar di tahun 71. Jadi Agustus 71 dolar di print tidak berbasis lagi gold. Padahal di Bretton Woods dolar gold. Karena itu orang percaya. Di tahun 71 dia lepas. Nah, sejak 71 ini dunia berbeda. Dulu kalau kita bagi tiga strata piramid, upper piramid, middle piramid, dan bottom piramid. Kalau upper piramid naik 5%, bottom naik 4,5%, tengah naik 4,5%, bottom naik 4%. Sejalan, sejajar, seiring, selaras gitu ya. Begitu tahun 71, upper piramid naik 20%, tengah naik 4%, bawah naik 1%. Dan yang terjadi sekarang disparitasnya, orang kaya sangat kaya, miskin terjadi gap yang sangat besar gitu. Itu juga terjadi negara, bukan di individu saja, di household, tapi di negara juga terjadi. Karena di tahun 71 setelah printing money diterapkan, printing money underlying-nya apa? Harus diingat nih, printing money itu harus ada underlying-nya. Underlying-nya adalah sektor produksi. Printing money nggak boleh sektor konsumsi. Jadi di print untuk kasih sektor konsumsi untuk orang belanja, itu inflasi. Tapi kalau di print berbasis industri atau produce, itu nggak masalah. Karena 1918 Jerman kalah perang, bener nggak? 1933 berapa tahun? Jerman superpower. Ini rata tanah loh ini, bener nggak? 1933 15 tahunan dia jadi superpower. Siapa yang ngutangin? Bener nggak? Amerika, dolar belum berkuasa, bener nggak? Siapa yang ngutangin? Itu pertanyaannya. Dia printing money berbasis mesin perang. Gitu. Sekarang kita balik. Tahun 1945 Jepang rata tanah, bener nggak? Tapi tahun 1964 Jepang mengadakan Olimpiade itu termodern. Karena Jepang, apa yang Jepang lakukan? Ada yang pinjemin gitu? Atau dagang dari surplus, modal 10 jual 13 untung 3. Kapan kayanya bos? Yang dilakukan apa? Bener nggak? Nah, China sama, karena Michael Hudson, pencetus MMT, Modern Monetary Theory ini, menjadi guru besar Peking University. Dia ngajar, salah satu muridnya Xi Jinping. Gitu, dia ngajar, sehingga waktu tahun 89, Deng Xiaoping punya peristiwa yang sangat besar di bulan Mei, di mana mahasiswa pada protes di Tiananmen. Pilihannya adalah ikut Barat karena mereka minta demokrasi, atau menerapkan MMT. Pilihan dia adalah sikat Barat. Habis saat itu dia printing money. Nah, printing money-nya ini saya mau ceritakan dulu. Printing money bukan asal printing. Printing money-nya adalah berdasarkan project. Jadi baca buku, teman-teman, adik-adikku baca buku judulnya The Economist at War. Nah, ini ada ekonomi. The Economist at War. Jadi ekonom-ekonom at war. Bukunya karya Alan Bola. The Economist at War ini menceritakan John Maynard Keynes, Keynesian itu, dia menghitung berapa ongkosnya untuk Inggris menang perang, dia ngitung berapa biayanya untuk Amerika menang perang, dia hitung berapa benang dibutuhkan, berapa besi dibutuhkan, berapa NaCl dibutuhkan, berapa, semua dihitung. Dia ngitungnya setahun.
setelah hitungan itulah base printing money berdasarkan sektor produksi. Jadi sama, kalau Indonesia menjadi negara superpower 2045, mau bangun IKN, mau bangun Makassar jadi hubnya Indonesia Timur, apapun itu, buat detail, rinci. Habis itu printing money aja. Mungkin teman-teman udah sering saya menceritakan, mungkin saya ulangi lagi demi Anda paham. Pengulangan kan penting kan? Kalau Socrates pernah bilang tidak ada yang namanya keunggulan, yang ada adalah pengulangan. Ini Anda ulang-ulang, Anda unggul juga gitu ya. Jadi Rudy Hartono sejak umur 6 tahun main 6 jam sehari badminton, 18 tahun juara All England, bener nggak? Jadi nggak ada, oh dia bakat, nggak ada bakat. Bakat itu adalah reputation gitu loh. Ini juga sama, informasi ini saya ulang-ulang demi Anda mendapatkan ilmunya, knowledge masuk ke bawah sadar. Jadi misalnya saya presiden nih, misalnya saya Anies deh, saya jadi presiden. Saya sekarang, tapi jangan 2024, sekarang kalau perlu, nggak kelamaan 2024, gue nggak sabar gue. Saya panggil Menteri PUPR, saya Menteri PUPR, Pak Basuki, saya mau bangun 1 juta rumah. Oh siap Pak Presiden, bener nggak? Dananya berapa? 100 triliun, siap. Bu Sri, cetak 100 triliun, kasih ke Menteri BUMN, panggil, Erik, sini, ini ada anggaran, kamu bangun rumah 1 juta unit. Syarat satu, nggak boleh barang impor. Jadi semen lokal, Bosok nggak pakai semennya, gitu kan? Terus paku, kayu, genteng, semua bata, semua lokal, 100%. Ya kalau rumah mah nggak mungkin ada, nggak perlu impor, kita bisa bikin semua, bener nggak? Keramik semua lokal, udah. Begitu dibangun, jadi kan orang beli. Harganya harus fix, misalnya 1 meter persegi 2 juta, harga fix. HPP-nya, COGS-nya, cost of goods sold-nya benar-benar 2 juta. Jadi kalau 100 meter persegi rumah orang beli, kali 2 juta, bener nggak? Jadi cuma 200 juta. Orang beli, nyicil 5 juta, sanggup lah kalau gitu, bener nggak? Nyicil. Begitu uang masuk ke Bu Sri Mulyani, bakar. Masuk bakar. 5 tahun kemudian jadi itu rumah, bener nggak? Masyarakat mulai beli itu kan berarti ngambil lagi yang 100. Tidak boleh ada bunga, karena kalau ada bunga langsung naik nilainya, langsung beda balance sheet-nya. Nggak boleh ada cost of fund. Masuk lagi tuh barang, masuk, dibakar, habis tuh duit, barang jadi. Ada inflasi nggak? Udah gue tanya, ada inflasi nggak? Udah nggak? Nggak ada, uangnya gue bakar kok habis, tapi ada rumahnya. Itulah yang dibangun oleh Tiongkok. Jadi dia punya 2 currency, renminbi itu di lokal, yuan di luar negeri. Yuan pakai dolar underlay-nya, renminbi pakai project, karena itu di Cina gila-gilaan ngebangunnya. Bangun aja, tapi nggak boleh ada 1 sen pun yang dibelikan dolar atau keluar atau dibelikan barang asing. Nah kalau kayak gini gimana ada inflasi? Itu yang saya mau nantang ke pemerintah sekarang. Ayo dong, bangun dong, bener nggak? Kok nggak berani? Ini kalau gue dimatiin HP alat rekam, gue ngomong aslinya sih. Berhubung direkam, gue harus kelihatan sopan, gitu ya. Nah, terus udah, oke, lanjut jadi ya. Bikin 20 juta rumah. Gue pengen nanti di hari akhir gue tidak menjabat lagi, nama gue harum, bener nggak? Gue mau landing gue soft, bener nggak? Nggak keras kayak sekarang, lemdak. Sekarang namanya lemdak udah nggak keras. Nah, bikin printingannya. Terus, Pak, ini kalau kita udah cetak Pak duitnya Pak, sayang Pak, masa kita print lagi, cetak, bakar lagi. Oke, gimana strategimu? Ini deh, kita cari negara tetangga, kita cari orang yang dekat sama presidensi. Wah, datang kita ke Papua Nugini, datang kita ke Solomon Island, datang kita ke mana, Vietnam, bener nggak? Datang. Ada Pak, ini orang pokoknya dia perintah presidennya ke surga ikut, ke neraka ikut Pak. Oh oke. Oh di Indonesia luhut ya? Oh iya Pak. Gitu. Contoh. Jangan presidennya Pak, karena dia jabatan politik, kita perlu orang di sampingnya. Terus bilang sama presiden dia, lu kerja aja, duitnya ada, gitu kan? Bilangnya ke dia nih, ke Papua Nugini ya, bukan ke sini ya. Lu jangan bawa ke Indonesia lo apa-apa. Terus pokoknya bikin sesuatu yang lama baliknya. Apa? Jalan tol, jembatan, pokoknya lama baliknya, bener nggak? Ya kan? Kalau bikin pabrik cepet lah baliknya, jangan pabrik. Harus jalan-jalan yang nggak produktif, konsumtif kan? Yang dipakai konsumtif kan? Ya kan, paling di Indonesia kalau jalan tol yang dibangun 70% konsumtif, bener nggak? Bukan untuk produktif, untuk bikin banyak. Tapi syaratnya ada berikutnya. Pokoknya dia datang tinggal keplok-keplok. Apa yang dilakukan? Pabrik semen nyala, pabrik baja kita nyala, bener nggak? Bawa ke sini utuh, bawa ke Papua Nugini utuh, semennya ini ya. Orang Indonesia harus yang bangun, nggak boleh ada orang sana,
Nggak boleh ada orang Papua Nugini. Pokoknya nanti begitu udah jadi keplok-keplok mereka bayar pakai dolar. Paham ya? Nah begitu ini kirim, bener nggak? Mereka bayar pakai dolar. Mulai paham ya? Mulai paham. Kalau kayak gitu kita perlu IMF nggak? Kita perlu nyali Pak, bener nggak? Jadi kita kadang-kadang ini 2024 nih presiden kita nyalinya gede nggak nih? Atau kayak gini juga nih, bener nggak? Kalau nggak kita aja jadi presiden, bener nggak? Anda mulai paham bahwa ekonomi Indonesia itu sebenarnya bisa maju kalau pemikirannya radikal kayak gini. Tapi MMT, Modern Monetary Theory, Anda nanti belajar apa itu Michael Hudson, Stephanie Kelton, itu adalah pakar-pakar. Sekarang suatu Erdogan diserang sama Amerika karena dulu Erdogan adalah anaknya Amerika. Setelah 20 tahun ternyata sekarang mengikuti Xi Jinping sama Putin. Amerika kudeta, ternyata ketahuan, dibocorin sama Rusia, mau dikudeta lu gitu ya. Selamat. Nah Erdogan langsung ditarik semua investasi Amerika, lira tuh turun. Begitu lira turun, dia panggil Hudson, dia panggil Stephanie Kelton tuh jadi penasihat keuangannya, sekarang naik lagi lira, gitu ya. Nah ini semua teman-teman, ini kalau Bosman jadi presiden, penasihat keuangannya Hudson, kalau Anies beda kali ya. Gue ngeledek Anies ya terus. Nah teman-teman sudah mulai kebayang bahwa gregetan nggak? Kita ini punya muscle knowledge lain, kita tantang, gitu. Kenapa? Nah ini harus dilihat. Kok yang sekarang ini yang jabat nggak berani? Nah kita ceritain lagi. Amerika itu waktu tahun 2008 terjadi subprime mortgage. Buang ekonomi Amerika kacau, yang dilakukan adalah dia ngeprint 2 triliun dolar, 2 billion dolar. APBN Indonesia itu 130 billion. Dia ngeprint hampir 10 kali APBN Indonesia. Dia print untuk nge-bail out. Apa itu nge-bail out? Ini contoh aja, nge-bail out tuh gini. Ibu punya utang 1 juta, bapak punya utang 1 juta, punya 1 juta gitu. Nge-bail out tuh gini. Ini saya pinjemin 1 juta. Bayar gitu kan, lunas. Kira-kira perlu 2 tahun lunas. Akhirnya lunas kan? Padahal pakai pinjaman. Habis itu udah nggak usah bayar deh. Bener nggak? Yang penting dibalansir, itu namanya bail out. Jadi kalau negara baik, teman kita ini bisa kita bail out. Udah. Nah, di tahun 2011 udah selesai masalahnya. Uang itu kan nganggur. Karena itu dia lari ke Indonesia. Tuh itu yang namanya Angkora, Gita Wirjawan segala macam, duitnya lagi panen, bener nggak? Ini adalah instrumen-instrumennya mereka. Invest. Nah, di tahun 2010, 2011, 2020 akhir, 2021 awal, pemerintah Jerman printing money, Cina printing money, Inggris printing money, Amerika juga printing money. Sekarang udah nge-bailout nih, udah lunas di Amerika. Nah, sekarang duitnya banyak. Apa yang dilakukan dengan duit banyak ini nih? Kamu jangan printing money. Nah, ini duitnya tak pinjemin. Jadi printing money-nya dia underlay-nya proyek di Indonesia, mulai paham? Itu yang gue mangkal kadang-kadang. Karena ada kaki organiknya dia nih. Mulai ngerti ya? Kalau gue ngomong agak sebel kan lu kan? Tapi ini sebenarnya cuma muscle knowledge, saya cuma menggunakan ada banyak untuk solusi bangsa ini, gitu ya. Jadi mulai kebayang kan? Salah satu kenapa printing money dan kenapa ini nggak mau pinjam printing money, karena oh ya bos, bener nggak? Mulai ngerti kan? Dan itu modalnya murah orang. Jadi underlying proyeknya ini negara orang. Itulah yang tahun 71 Amerika printing money-nya berdasarkan project. Mulai paham ya? Jadi ini kalau di sekolah-sekolah ekonomi, printing money membawa inflasi kalau untuk spending, tapi untuk produksi. Jadi rumus inflasi itu gini, selama jumlah uang beredar sama dengan produksi yang dihasilkan, inflasi zero. Nah gitu ya, gak usah sekolah 6 bulan kalau kayak gitu untuk memahami inflasi. Iya kan? Yang teman-teman ekonomi jadi simpel. Jadi produksi kuncinya gitu ya. Nah oke. Anda udah mulai sekarang who run the world sama how the world work, bener nggak? Cara dunia bekerja itu nggak berubah. Nah sekarang ada sebuah negara yang menggunakan prinsip MMT, yaitu China, yang mendadak menjadi big country. Ingat, dia bukan superpower, dia hanya big country. Superpower itu ada banyak yang didominasi. Ingat ya, untuk Indonesia menjadi negara superpower harus ada banyak yang didominasi. Sekarang kita lihat, informasi didominasi oleh Amerika, betul ya? Informasi. Buktinya, tahun 64 pemerintah Amerika menyuruh DOD, Department of Defense, Menteri Pertahanan, untuk menciptakan bentuk komunikasi yang lain di luar PSTN, di luar telepon, krek yang dulu telepon, jalur kabel. Akhirnya tahun 69 tercipta benda yang namanya internet. Jadi internet punya DOD, Department of Defense. Jadi sekarang baru 51 tahun umur internet. WWW adalah Bitcoin. Ininya blockchain, ininya Bitcoin. Anda mulai paham?
Ini biar pinter ngajarin. Ini internet, ini www gitu ya. Jadi selama Anda pakai www, Department of Defense, mau Anda Tencent kayak Alibaba kayak, wah Alibaba enggak Pak, dia listingnya di New York dan datanya di Department of Defense. Mulai paham ya? Terus jadi informasi Amerika masih. Terus isinya informasi. Isinya internet apa? Facebook, YouTube, bener nggak? Instagram. Jadi informasi mau Netflix, HBO, Hollywood, siapa yang kontrol? Kamu mulai paham? Dia ada. Jadi Indonesia apa yang didominasi? Udah gitu aja. Kalau Indonesia